Saya bersyukur pertama datang tempat ini lagi. Yang kedua, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Yo di depan, saya bersyukur beliau memberi pengantar seperti itu ya. Menenangkan saya nanti kalau Bapak Ibu ngerasa ini ngomong apa sih, itu ya. Ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, muter-muter kemana. Minta kepada Tuhan hati yang bisa menangkap apa yang dari Tuhan gitu. Saya nggak tahu, bukan sengaja begitu. Di hati saya sebenarnya nih ya, rasanya pengen liburan. Karena dari bulan Agustus sampai minggu lalu, setiap hari Senin sampai Jumat, saya dan istri dan beberapa anak menungguin kelas dari pagi jam 9 sampai dengan siang jam 1. Hamba-hamba Tuhan datang setiap minggu, kadang dalam satu minggu ada 2 orang. Pak Yohanes Lilik datang waktu itu 5 hari dengan Ibu Ai dengan beberapa penatua. Lalu Pak Prapto juga datang minggu terakhir gitu ya. Terkadang tidak selesai di situ karena nanti ada yang harus didoakan, ada yang sorenya KKR seperti Pak Yo kemarin. Ada juga yang nanti masih ada sesi malam, ada doa-doa, ada pelayanan-pelayanan khusus gitu ya. Hampir terus berturut-turut ada altar call gitu ya. Seperti kalau Bapak Ibu punya makanan kesukaan ya, makan itu, tapi terus 4 bulan dikasih makan itu pagi siang malam gitu ya. Saya masih ingat itu, saya ketika ada di, ini kan Pak Ayo, tadi saya dari kemarin mendoakan, menyiapkan sesuatu yang saya pikir ini akan satu topik cukup runtut begitu ya. Gitu. Pak Ayo ini ngomong gitu tadi, hati saya jadi tenang. Ya. Saya ada di Pineng, dan waktu saya di Pineng, orang langsung tanya, Pak apa periksa jantung? Gitu. Bukan, saya kuliah waktu itu. Orang langsung curiga gitu ya. Check up Pak, bukan itu. Nah, kami di asrama itu makannya antara Chinese food dengan masakan India. Setiap hari gitu. Sehingga ketika weekend, saya dengan satu teman pergi cari masakan Melayu. Makan lele goreng, makan semacam sayur asem atau jenis gitulah, oseng-oseng apa gitu. Dan itu seperti melegakan sekali. Wah, setelah setiap hari makan antara jenis-jenis kari, ya kan, gitu, kue tiaw, nasi goreng, sarapannya cuma ditukar itu Pak Sem. Bihun, kue tiaw, nasi goreng, terus setiap hari gitu. Nanti kalau nggak bihun, nah kita tebak besok nasi goreng, terus gitu, selama 1 bulan. Gitu. Terus, tapi perlu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita tetap punya kehausan dan kerinduan, ya kan? Apalagi kalau terima sampai berturut-turut seperti itu. Bapak Ibu punya kesenangan apa? Ada yang suka makan bakso. Tapi kalau pagi siang malam bakso, 1 minggu bakso, minggu depannya bakso, minggu depannya. Jadi karena ada hamba-hamba Tuhan datang, kami coba untuk ngerti, tanya apa kesukaan mereka. Ada yang sukanya wedang ronde, gitu. Dan 3 hari berturut-turut wedang ronde. Pak, boleh saya wedang ronde? Oh boleh Pak, dengan senang hati, gitu. Besoknya, Pak saya sebelum pulang boleh ronde lagi? Boleh, gitu. Gitu. Tapi buat dia 3 hari, buat kami 4 bulan. Gitu. Minggu depan harus dengan wajah yang antusias berkata, Pak wedang ronde di sini enak sekali, ini beda di dalam pasar. Bapak Ibu seperti dejavu gitu ya, mengulang scene yang sama dengan orang yang berbeda gitu. Oh, dengan antusias gitu. Wah, ini enak sekali, Pak. Nah, Pak Thomas tertawa karena dia tahu tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Isinya kalau saya sebutkan yaitu nanti muter lah kalau Bapak Ibu datang gitu. Nggak ada pilihan lain gitu. Antara sate sapi, wedang ronde, empal gitu. Sudah sampai hafal gitu. Bapak mau apa gitu. Pilihannya tidak banyak gitu. Tapi setiap kali datang dengan antusias berkata bahwa, oh ya, ada nggak seperti ini? Gitu. Datang menyembah Tuhan, datang
kepada Tuhan, datang membaca firman, datang melayani, itu. Kalau kita lakukan ini berulang-ulang, terus menerus, ya kan? Saya nggak tahu, Bapak Ibu yang sudah ikut sejak SPS 1, ini SPS berapa Pak? 5. Oh, Bapak Ibu, di tempat kami sudah 6. Dan langsung sudah diwisuda, ya kan? Ada jalur khusus. Ada berarti ada yang belum diurapi 5, 6 sudah ya, gitu. 6 loh, luar biasa. Saya ini di hati, saya tertawa kalau dengar Pak Ayu. Pak, saya waktu yang terakhir di sini bilang, Bapak ini doakan semakin terakhir kok semakin semangat gitu. Saya perhatikan ngomongnya semakin keras, jadi saya ikut gitu. Lihat Pak Ayu ini semakin terakhir, bukannya semakin pelan, semakin semangat gitu. Pak Ayu nggak ada. Oh Pak Ayu jawabnya, buat saya terhibur. Saya mindahin biji salak aja semangat kok pagi sampai sore. Apalagi numpangin tangan ke orang. Oh, gitu ya. Saya sampai di titik tertentu gini. Yang waktu dengan Pak Prapto itu, yang keberapa Pak? Yang tidak ada penjaga pintunya. Tiba-tiba 200 orang maju. Yang harusnya tidak maju. Saya pikir, kok enggak habis-habis ya? Katanya 120 Pak waktu itu harusnya ya. 100. Loh, kok ada lagi? 7 jam Bapak Ibu. Kok ada lagi? Loh, ternyata enggak ada yang jaga di situ. Jadi semua yang datang ikut maju. Gitu. Saya berharap Bapak Ibu, tolong jangan begitu ya. Yang harusnya tidak maju, jangan maju. Kecuali nanti disuruh untuk maju. Punya hati saja meskipun duduk di situ, tapi merindukan bahwa akan dapat sesuatu. Gitu. Dan waktu Bapak Ibu nanti duduk di situ, sebelum maju, ataupun ketika yang lain maju, Bapak Ibu masih menunggu dengan hati yang merindukan Tuhan. Waktu Bapak Ibu sudah maju duduk lagi, terus. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, kalau ada air terjun turun di sini, keras sekali. Itu sampai pintu belakang, basah nggak? Basah sebenarnya, kalau kita mau menerima. Tapi kalau kita, misalnya nih, saya bawa ember di situ, saya bawa baskom, saya bawa apapun, saya taruh di situ. Kalau 4 jam, 5 jam, 4 jam, 5 jam penuh juga menurut saya. 4 jam, 5 jam penuh menurut saya. Tidak terpengaruh oleh, kalau enggak, ya basah-basah aja di baju kita, ya kan? Tapi dia enggak, kita enggak dapat cadangan atau sesuatu yang lebih yang ekstra buat hidup setiap kita. Jadi hati itu menentukan Bapak Ibu. Ya. Ini terjadi di mana-mana. Ada 2 orang duduk bersebelahan. Yang satu dilawat Tuhan luar biasa, yang satu dibawa untuk pergi ke surga, diajak Tuhan Yesus, ada yang ke taman, ada yang jalan-jalan ke berlari-lari di padang rumput dan semuanya mengalami Tuhan. Wah, air matanya sangat deras bercucuran dan dia merasakan Tuhan melawat hidupnya, Roh Kudus hadir dengan luar biasa. Tapi yang di sebelahnya ngomong gini, lama banget sih, nggak selesai-selesai, ya kan? Ini harusnya udah makan siang nih, ya kan? Aduh, tadi dia udah janjian dengan ini semua, wah terlambat sedikit nanti asam lambung naik dengan itu semua. Loh, ini 2 orang duduk bersebelahan, waktu hadirat Tuhan sangat kuat. Gitu. Persoalannya di mana? Ada orang-orang yang ada di tempat yang sama, sedang berdiri, ya kan? Berdesak-desakan dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak mengalami apa-apa. Sedangkan ada seorang ibu yang berkata bahwa kalau aku jamah jubahnya, gitu ya, aku akan sembuh. Dan dia sembuh. Loh, yang lain tuh berdesak-desakan lebih dari menjamah dong Bapak Ibu. Ya enggak? Nempel dia. Tapi kenapa dia tidak mengalami sesuatu? Padahal dia nempel dengan Tuhan Yesus. Berarti bukan. Kesalahan bukan di pihak Tuhan kan? Tuhan Yesus ada di mana-mana, tetapi ada kampung, bahkan kampung halamannya sendiri tempat dia datang, dan tidak terjadi sesuatu di situ. Kenapa? Mereka tidak percaya. Ini frase yang seringkali jadi bahan perdebatan ya. Jangan membatasi Tuhan, jangan menghambat Tuhan. Seakan-akan Tuhan bisa dibatasi atau dihambat. Tetapi yang menarik Tuhan itu iman. Gitu. Yang menarik Tuhan itu iman. Kalau yang menarik Tuhan itu keadaan, mujizat akan sangat banyak terjadi di tempat di mana kemiskinan paling
banyak di mana sakit penyakit paling banyak. Tapi kenapa itu tidak terjadi bahkan di kampung halamannya sendiri? Karena mereka melihat, ya ini kita kenal. Bapak ibunya kita tahu, saudara-saudaranya kita kenal. Dia juga kita tahu. Mereka tidak punya kerinduan, tidak punya ekspektasi. Dan tidak banyak dikatakan, tidak ada mujizat, hanya beberapa kesembuhan yang terjadi di kampung halamannya. Tidak banyak yang terjadi. Tidak banyak yang terjadi. Jadi saya melihat itu di depan mata. Di waktu yang sama ada orang dijamah Tuhan luar biasa. Di waktu yang sama ada orang hanya nonton-nonton begini, tawa-ketawa gitu ya, mikir banyak gitu. Duduk di tempat yang bersebelahan di ruangan yang sama, tetapi yang satu bisa mengalami suatu yang lain. Tidak. Hati akan sangat menentukan. Hati akan sangat menentukan. Nah, bagaimana kita punya hati yang seperti itu setelah bertahun-tahun? Bagaimana punya menjaga hati kita tetap punya kesederhanaan? Bagaimana menjaga hati kita tetap sederhana? Bagaimana supaya kepala kita gitu ya, tidak tumbuh, pemikiran kita tidak tumbuh lebih besar daripada hati kita. Itu kuncinya gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ini yang terjadi. Banyak orang bertumbuh dengan firman gitu ya. Tetapi kemudian hatinya jadi rumit. Karena dipengaruhi oleh pemikirannya. Karena dia hanya memahami firman dengan pemikirannya. Dan ini membatasi, menghalangi gitu. Nah, saya kemarin mendengarkan dengan istri. Salah seorang penerjemah Alkitab, dia sedang menerjemahkan satu versi Alkitab, belum selesai. Menarik sekali pengalamannya. Dia tadinya ada di satu suku pedalaman di Amerika Tengah, beberapa tahun menjadi penerjemah di situ. Lalu Tuhan bicara, aku akan membawamu untuk terlibat dalam satu kegerakan yang besar, kebangunan rohani. Dan Tuhan minta dia kembali lagi ke negaranya, ke Amerika Serikat. Lalu dia kembali. Dan Tuhan bicara kepadanya dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam kunjungan langsung. Menarik ini menurut saya. Karena selama ini penerjemah Alkitab biasanya sarjana. Alkitab yang ngerti linguistik, ngerti bahasa asli, dan semuanya, cara-cara penerjemahan itu. Tetapi dia juga pasti ngerti itu karena dia pernah jadi penerjemah Alkitab bahasa suku kan gitu. Tetapi dia juga mengalami Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan ngomong banyak hal. Ini nggak apa-apa, tidak ada di YouTube nanti jadi nggak apa-apa. Satu buku yang dia dibawa Tuhan waktu ke surga itu, dia bilang begini, saya dibawa Tuhan ke surga. Ternyata di surga ada perpustakaan besar sekali, bukunya lengkap. Oh, Pak Yo, itu ada penghiburan, ada perpustakaan Pak Yu di surga. Gitu ya. Buat Bapak Ibu yang tidak suka baca, mungkin Bapak Ibu dibawanya ke taman, ya kan? Gitu. Tidak dibawa ke perpustakaan, buat apa? Tidak kagum juga gitu. Tuhan di dunia aja udah sulit kok dibawa ke perpustakaan gitu ya, gitu. Ya. Tapi buat orang ini penerjemah Alkitab, sukacita dia. Di surga ada perpustakaan, bukunya lengkap sekali. Tuhan Yesus bilang gini, kamu cuma boleh pilih 2 buku. Terus dia pilih buku 1, pilih buku 2, terus dia lihat buku ini. Wow, dia pengen gimana caranya saya ngambil buku itu. Ini yang menarik dia bilang. Di surga, pikiran kita itu ada loudspeakernya. Jadi begitu dia pikir, gimana cara ngambil buku ini? Itu langsung kedengaran. Semua di ruangan itu. Wah, aku pengen ngambil juga buku ini. Gimana supaya nggak ketahuan Tuhan? Wah, malu dia. Karena kan soal isi hatinya itu kedengaran, Bapak Ibu. Terus dia, gimana ya? Tuhan, ampuni. Nanti, kata Tuhan. Pada waktunya aku akan memberikan, membolehkan, mengizinkan kamu meminjam buku itu. Nah yang menarik dia bilang begini, di sampulnya, di punggung ini, buku itu, ada judulnya Bapak Ibu. Judulnya Bapak Ibu.
Yohanes 22. Saya kira Bapak Ibu kan langsung berkata ternyata dicek dulu. Kenapa Bapak Ibu Yohanes 22? Tuhan Yesus kan bilang ya, kamu akan melakukan hal yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Terus dia bilang, Yohanes kan menutup itu dengan bahwa tidak semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu dicatat. Tapi semua yang dicatat itu supaya kamu percaya, ya kan? Tapi masih ada lagi loh. Kisah Rasul itu juga ada lanjutannya, ya kan? Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam gerejanya, terus itu tidak berhenti sampai di situ. Dia bilang, Yohanes 22, itu nanti kalau orang, wah enggak ada, kamu mau menambahkan ini sudah kanon, sudah itu, hatinya rumit. Ya enggak? Loh, benar enggak? Ini Alkitab ini sudah dikanonkan, enggak ada gitu. Apokrifa aja bukan juga, ya kan? Bukan, enggak ada Yohanes sampai 21, jangan nambah-nambah. Ya sudah langsung masa kategori bidat loh. Coba ditangkap dengan hati. Bahwa masih ada hal lain yang memang Yohanes kan bilang kan tidak semua. Kalau semua yang dilakukan Tuhan Yesus catat mungkin dunia ini nggak cukup gitu. Ada banyak hal yang lain yang Tuhan lakukan sebenarnya dan Tuhan siapkan dan itu menjadi bagian kita melakukan hal yang jauh lebih besar dari itu. Tetapi orang ini berdebat loh tentang versi terjemahannya yang dia buat gitu. Nah, saya bilang aja lah itu The Passion Translation gitu ya. Perdebatannya banyak ternyata. Loh, saya sederhana anggap begini, itu seperti tafsir komentari. Apa salahnya? Orang bikin tafsir kok semua. The Message orang juga kontroversi kan. Ada yang bilang, oh ini, loh memang itu parafrase. Memang itu dibahasakan ulang. Memang itu dicari maknanya. Gitu. Memang itu coba dibuat. Dia bilang, kalau ada orang baru lahir baru, dia baca King James Version atau New American Standard. Apakah dia paham? Lalu dia memberi contoh. Waktu itu dia bilang satu versi terjemahan yang dibikin untuk anak kelas 3. Bahasa Inggrisnya itu kosakatanya tidak terlalu rumit. Lalu dia ajak anaknya ke toko buku, di bagian toko buku anak-anak. Tapi itu Alkitab yang begini, bukan bergambar. Dia ajak membaca itu, dia bilang, wow sekarang aku ngerti Pak. Apa artinya ini? Gitu ya. Lalu kita menganggap orang baru harus ngerti ini, harus itu, semuanya. Gitu. Nah saya ingat cerita ini Bapak Ibu. Ini karena Pak Yo tadi ngomong begitu. Saya enggak itu Pak catatan saya gitu. Sederhana. Ini kisah nyata tapi saya lupa detailnya Bapak Ibu. Ada seorang uskup mengunjungi sebuah pulau. Nah di pulau itu ada beberapa orang yang percaya tadinya dari suku itu dan mereka sungguh-sungguh dikatekisasi sama uskup ini, sama bishopnya, sama pemimpin gereja karena dia lihat mereka sih percaya Tuhan Yesus tapi belum banyak kebenaran yang mereka ketahui. Diajari tentang Trinitas, diajari tentang ketuhanan Yesus dan semuanya hal dasar gitu. Nah, waktu bishopnya ini sudah pergi dengan kapal itu, uskupnya sudah pergi dengan kapal. Dia melihat ke pulau itu sambil hatinya berdoa supaya Tuhan menolong mereka dengan pengertian-pengertian, mereka tidak salah, tidak sesat dan semuanya. Lalu dari jauh dia lihat bayangan 3 orang yang bertobat di suku itu. Jalan di atas air. Ke arah kapalnya. Loh, jalan di atas air. Petrus saja cuma beberapa langkah tenggelam. Ini jalan di atas air sudah agak jauh dari pantai. Dan waktu di situ mereka naik ke kapal dan berlutut. Bapak Uskup, tolong kami lupa tadi dengan Trinitas itu. Kami berdoa, Tuhan, kami bertiga, engkau bertiga, tolongi kami. Gitu. Wah, uskupnya sebenarnya mengerti ini salah nih gitu ya. Tapi dia jalan di atas air. Nah, seringkali pengetahuan kita, saya tidak berkata lalu kita tidak perlu ngerti peraturan
tidak perlu ngerti rules, gitu ya, tidak perlu ngerti teologi, bukan. Tapi apakah pengetahuan itu, ya kan, sinkron dengan pertumbuhan hati dan pengalaman dengan Tuhan, gitu. Nah, saya ingat satu lagi, satu orang di tempatnya Heidi Baker. Heidi Baker itu, saya senang mengulang-ulang cerita ini, karena dia pernah jadi misionaris di Indonesia, di Hong Kong. Lalu Tuhan suruh dia studi, PhD, ambil doktor di bidang teologi sistematika di King's College London. Waktu di King's College London dia juga melayani orang-orang di jalan, pemakai narkoba, homeless dan semuanya. Dan waktu itu, setelah selesai dari PhD dalam teologi sistematika, Tuhan menyuruh dia pergi ke Mosambik, negara kecil di Afrika dalam keadaan pasca perang konflik, perang saudara. Untuk menjadi orang tua buat anak-anak di satu panti asuhan yang punya negara tapi tidak ada yang mengurusi. Loh, buat apa? PhD dari King's College di London. Ngambil doktor aja di Indonesia yang nggak pernah kuliah tiba-tiba dapat gelar kan? Hanya untuk pergi ke Mosambik melayani bukan universitas terbaik di Mosambik. Anak-anak kecil, panti asuhan yang tidak diurus negara. Dari situ nanti pelayanan-pelayanan berkembang. Mereka akhirnya punya training, punya sekolah misi, punya sekolah Alkitab, melatih pengerja-pengerja lokal. Nah, setelah sekolah Alkitab mulai berjalan, mereka akhirnya rapat. Ini ada satu orang yang nilainya nggak cukup, ini nggak bisa diluluskan. Gimana? Tugas-tugasnya juga nggak bisa. Tidak layak untuk dapat gelar sarjana. Tapi waktu mereka rapat, tapi gimana? Dia pernah doakan orang mati 2 bangkit. Ya kan, Bapak Ibu? Ini loh, ada hal yang mereka bergumul, nih gimana nih? Ya kan? Akademis mungkin nilainya D+, C- gitu ya, gitu. Sulit untuk lulus, tetapi dia doain orang mati. 2 bangkit yang nilainya A+, papernya bagus semua, dimuat di jurnal-jurnal internasional, skripsinya diterbitkan jadi buku. Gitu. Doakan orang batuk aja belum sembuh. Gitu. Ya kan? Nah, apakah berarti tidak belajar? Ya enggak. Gitu. Makanya saya waktu ngobrol dengan Mbak Ayu, wah kita bersyukur ya Pak, sekolah dulu, baru terus dibawa Tuhan apa yang kuasa. Karena memang tidak mudah. Kalau kita sudah Tuhan bawa ke situ, disuruh belajar, itu pergumulannya lebih sulit lagi. Ya kan, Bapak Ibu? Buat apa? Gitu ya. Saya dulu ngomong begini loh waktu sekolah, nanti saya, ini kan firman jadi daging ya. Semua dari Tuhan dilakukan jadi. Nah saya meneliti tentang itu. Lah kok ini sudah jadi daging, saya tulis lagi jadi firman. Kan kebalik gitu ya. Ini betul kan? Saya meneliti sebuah gereja yang apa-apa ikuti Roh Kudus, tunggu Roh Kudus. Roh Kudus bilang ini, dia lakukan, jadi. Roh Kudus bilang ini. Loh, kan sudah jadi. Nah yang sudah jadi itu saya tulis lagi jadi kata-kata. Apa nggak kebalik ya? Tapi itu cara Tuhan mengajari dan berbicara. Nah Bapak Ibu, hati yang sederhana, gitu ya. Saya buka ayatnya. Ada ayatnya. 2 Korintus 11 ayat 3. Korintus 11 ayat 3, ini bahasa Indonesia, terjemahan baru saya baca, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Saya baca, saya terjemahkan dari New American Standard Bible. Tetapi aku khawatir seperti ular menipu Hawa dengan kelicikannya. Pikiranmu akan disesatkan dari kesederhanaan dan kemurnian pengabdian kepada Kristus. From the simplicity and purity of devotion to Christ.
kesederhanaan dan kemurnian pengabdian kepada Kristus. Mengabdi dengan kesederhanaan. Saya tidak tahu apakah akan bicara kemurnian. Tapi punya hati yang tetap sederhana setelah bertahun-tahun ikut Tuhan dan ngalami Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang terus ke tempat ini mau diurapi, menurut saya itu hati yang sederhana. Buat saya terutama. Saya 5 tahun terakhir ini Tuhan membawa saya menaruh kepala saya ditumpangi tangan sudah puluhan orang lah. Datang, itu altar call untuk mahasiswa saya maju paling depan. Sampai yang mau ngurapi agak ragu-ragu. Dan dia cuma ngomong begini, Tuhan kau lihat kehausan hatinya. Tidak diomongin yang lain. Gitu. Saya lihat maju, ada yang langsung bersujud. Gitu. Saya maju langsung tersungkur. Gitu. Air mengalir ke tempat yang rendah kan Bapak Ibu. Semakin rendah, semakin terus itu. Ya kan? Gitu. Loh, saya mau maju duluan, ada yang sudah motong jalan saya di depan saya. Gitu. Dan dia bersujud. Saya di belakangnya delosor gitu, tersungkur. Udah. Gitu. Ada juga pertanyaan-pertanyaan di hati kadang muncul. Wah ini, orang nih berpikir gak ya? Itu mulai rumit tuh hatinya. Kenapa kok saya maju juga? Kok sama berdosanya dengan saya gitu ya? Enggak lah gitu. Pokoknya saya mau maju, hati saya mau terus terbuka dengan Tuhan seperti itu. Gitu. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu tidak serumit saya. Tapi buat saya mengikuti Tuhan dengan hati yang terus sederhana, hati yang seperti anak-anak itu loh. Anak-anak itu kan baru dijanjikan aja sudah seperti menerima. Sudah senang sekali. Baru dijanjikan. Nah kita masih seperti itu enggak? Kalau terima janji Tuhan, terima nubuatan, dapat ada orang mendoakan kita, dapat pesan Tuhan, hati kita masih wow itu. Atau mulai lelah Bapak Ibu. Kayaknya saya sudah ditumpangi tangan berkali-kali, dapat janji berkali-kali ini, tapi enggak jadi-jadi sampai hari ini. Belum terjadi sesuatu loh. Malah kesulitan datang, persoalan datang, musuh tambah besar, tantangan tambah besar. Loh Bapak Ibu, masih ingat? Saya masih ingat Pak Yu. Waktu Bapak Ibu itu selesai diurapi, levelnya dinaikkan Tuhan, di alam roh diumumkan. Pak Samuel pangkatnya naik. Loh, kopral lawan kopral. Tapi kalau dia jadi kolonel, lawannya juga naik kan. Kesulitannya bertambah, tantangannya ada lagi. Daud selesai diurapi, ya kan? Langsung berhadapan dengan Goliat. Goliat masih lumayan sekali langsung dibunuh. Tetapi dia berhadapan juga dengan Saul. Dan saya belum menemukan dasar yang lain, tetapi di Mazmur 5, enggak usah dibuka Bapak Ibu. Di Mazmur 52, di catatan kaki dari Alkitab The Passion Translation, ada catatannya begini. Waktu itu loh, Doeg itu melaporkan kepada Saul bahwa Daud sedang ada di tempat imam itu mengambil roti dan mengambil pedangnya Goliat. Itu footnote-nya bilang begini, catatan kakinya. Pada waktu itu Saul sudah 16 kali berusaha membunuh Daud. Kalau baca Alkitab, saya hitung-hitung, saya ulang lagi, nggak ada nih. Saya nggak tahu dia pakai catatan dari rabi-rabi, Yahudi atau apa, tapi dia tidak mau menunjukkan sumbernya. Tapi dia ngomong 16 kali. Nah saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi memang kita harus menyiapkan hati kan. Pengurapan itu memang akan menarik banyak orang. Tetapi dia juga akan menarik perhatian lawan. Nanti setelah Daud kan diurapi oleh Samuel, ya kan? Lalu setelah Daud diurapi jadi Samuel, 7 tahun kemudian dia diurapi menjadi raja Yehuda. 6 tahun kemudian baru dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Begitu orang Filistin mendengar bahwa Daud menjadi raja, langsung maju berbondong-bondong nyerang. Kalau gitu Pak, lebih baik saya tidak usah diurapi. Loh,
ini diberi perisai, diberi senjata, diberi perlengkapan. Gitu. Karena memang ada kekuatan yang didapat dari peperangan. Gitu. Ada kekuatan yang memang didapat dari peperangan. Saya tidak buka, itu Ibrani. Tuhan memberikan kekuatan dalam peperangan. Jadi ketika kita dibawa masuk ke dalam peperangan, ini tidak hanya bicara tentang doa keliling, peperangan rohani, tetapi setiap bagian dalam kehidupan kita kan ada yang coba untuk supaya rencana Tuhan tidak jadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ada yang ingin supaya ya kita mempercayai setiap kenyataan-kenyataan di kehidupan kita. Kita mempercayai keadaan-keadaan yang memang menurut manusia bisanya segitu. Dari latar belakang kita, dari kelemahan-kelemahan kita, dari masa lalu kita, dari latar belakang keluarga, dari orang tua, dari apapun itu, dia akan terus berkata, kamu tahu diri sedikit lah. Kamu ini siapa? Dia akan terus, musuh akan terus mengingatkan. Dan itu jadi area pertempuran kita. Dan satu-satunya senjata melawan itu adalah kebenaran-kebenaran dan janji-janji Tuhan, nubuatan, firman, semua yang disampaikan kepada kita itu kita terus memperkatakan itu, terus mendeklarasikan itu, terus mengingat-ingat itu, terus ngomongin jiwa kita sendiri. Karena Bapak Ibu, ada jarak antara janji dengan penggenapan janji. Antara menerima pengurapan dengan manifestasi dari pengurapan. Antara menerima nubuatan dengan kenyataan dari nubuatan itu terjadi. Di hidup Daud itu 13 tahun. Dan apa yang terjadi 13 tahun? Tinggal di Gua Adulam, dikejar-kejar mertuanya, dikianati, mau dilempari batu oleh anak buahnya sendiri. Itu terjadi setelah diurapi. Itu terjadi antara pengurapan dengan manifestasinya. Nah, saya membaca kehidupan dari orang-orang yang mendapat janji-janji Tuhan di hidupnya. Dan itu bertahun-tahun. Belum terjadi apa-apa. Terus dia terus lagi, mengingat lagi. Nah, tidak banyak yang terus berjalan dalam kesetiaan sampai penggenapannya terjadi dalam hidupnya. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Dan saya bertemu dengan orang-orang yang kemudian menjadi pahit dan kecewa, gitu ya. Karena dia belum melihat janji Tuhan terjadi dalam hidupnya dan digenapi. Persoalannya di mana? Di Tuhan kah? Atau di kita? Masalahnya di mana? Masalahnya ada di siapa? Jarak antara janji dengan penggenapan. Jarak antara pengurapan dengan manifestasi. Kadang bisa 13 tahun. Di dalam kehidupan Elisa, mungkin itu sekitar 6 tahun. Elisa sudah dapat jubahnya Elia. Dilempar dan dia mengambilnya. Wah, ini luar biasa. Langsung ini jubahnya, bukan di roh, bukan di itu, fisik. Dia sudah dapat jubahnya Elia. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Oh, dia bayar harganya. 12 pasang lembu dipotong, jadikan korban, dibagi kepada anak buahnya. Ya kan? Dia tinggalkan semuanya, pamitan dengan orang tuanya. Lalu setelah itu, Bapak Ibu tahu yang terjadi? Dia mengabdi kepada Elia. Mengabdi itu apa? Melayani Elia. Saya baca ya Bapak Ibu ya, terjemahan, Bapak Ibu mau buka boleh? 2 Raja-Raja 3 ayat 11.
Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Saya baca Bapak Ibu ya, dari King James Version. Here is Elisha, the son of Shaphat, which pour water on the hands of Elijah. Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu menuangkan air ke tangannya Elia. Itu melayani. Dapat pengurapan, dapat jubah Nabi. 6 tahun menyiapkan kopokan air itu untuk cuci tangan, nuangin air ke tangannya Elia. Mana penggenapannya? Dia tinggalkan semuanya. Sudah dapat pengurapan. Nah, ini gak banyak orang punya hati seperti ini, gitu ya, untuk terus mempercayai. Gitu. Dan dia terus tetap menginginkan itu 6 tahun. Saya ketemu satu hamba Tuhan yang ngomongin saya gini. Saya biasa ketemu orang itu 6 bulan, paling lama 1 tahun, mengejar Tuhan, menginginkan Tuhan, lalu dia tidak melihat apa-apa, dia berhenti. Ganti fokus, ganti tujuan. Saya percaya ada hal yang tidak bisa diimpartasikan dan itu harus keputusan-keputusan kita setiap hari mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang tersedia mengikuti pimpinan Roh Kudus dan itu akan jadi wadah. Tetapi juga ada hal yang bisa diimpartasikan. Nah banyak orang karena hatinya rumit yang ngomong gini, saya mau langsung dari Tuhan. Boleh, kayak Pak Yu itu 17 tahun. Sendirian. Desember 2021 ya Pak. Saya telepon pertama kali dengan Pak Yu, 4 jam, ngobrol gitu. Ngomong-ngomong, dan di tengah-tengah itu, saya tanya gini, Pak, selama Bapak proses ini ya, ada enggak orang-orang datang, nyampaikan pesan Tuhan, memberikan peneguhan, ada begini-begini? Enggak ada. Oh iya. Nah, di hidup saya, 5 tahun ini, banyak banget Bapak Ibu. Wow, apakah saya spesial? Bukan. Karena itu kayak pohon harus diberi banyak penyangga kalau nggak roboh. Gitu. Bapak Ibu tahu pohon yang dicangkok, ya kan? Dia baru segini loh, durian saya udah lihat, wah buahnya banyak sekali. Mampu nggak pohon itu dengan akarnya menahan buah sebanyak itu? Nggak mampu, harus ditopang banyak. Tapi ada orang-orang yang ditanam Tuhan dari biji. Dari biji itu panjang sampai dia berbuah. Gitu. Tapi nanti kalau dia dicangkok, dia akan menghasilkan buah-buah dengan kualitas yang sama. Nah, ada gitu, orang-orang yang diberi dan dipakai Tuhan seperti itu. Tapi itu proses yang sangat panjang. Sepi. Sendirian. Tanya sendiri sama Pak Yu. Tapi kalau kita terima impartasi itu banyak orang masih rumit. Saya mau langsung dari Tuhan. Ya enggak apa-apa. Saya langsung dari Tuhan. Boleh. Wong enggak langsung dari Tuhan aja. Elisa kan tidak langsung dari Tuhan ya Bapak Ibu. Dari Elia kan. Itu aja 6 tahun. 6 tahun nuangin air. Reputasinya Elisa adalah orang yang dahulu menuangkan air ke tangan Elia. Wow. Oh, bukan orang yang sudah bikin mujizat. Oh, di sini ada Elisa yang dulu membangkitkan orang mati. Bukan. Di sini ada Elisa yang dulu menuangkan air ke tangannya Elia. Yang seperti ini semakin jarang. Kecenderungan orang ingin independen. Ya kan? Nah, saya juga tidak akan sampai ke proses ini, punya hati seperti ini kalau Tuhan tidak bicara dan mengajari. Karena memang kecenderungan orang
Begitu dia terima pengurapan, lalu dia melihat manifestasi. Saya kan sering ngomong begini. Bapak Ibu, saya ngomong dengan anak-anak saya biasanya begini. Kalau ada generasi di atas kita membangun lantai, membangun fondasi, dan dia sudah sampai lantai 1. Waktu kita terima warisan, kita akan bisa mulai dari lantai 2. Karena membangun fondasi itu mahal, lama. Nanti kita langsung lantai 2. Tapi begitu kita langsung lantai 2, kita ngomong, kamu cuman fondasi, saya ini lantai 2. Lantai 2-mu dibangun di mana? Di atas fondasi yang dibangun orang itu. Terus kita merasa, saya lebih tinggi sekarang dari kamu. Kamu cuman sampai lantai 1. Ya kamu bisa lantai 2 karena ada yang bangun lantai 1 dan fondasi. Gitu. Dan fondasi tidak kelihatan. Gitu. Ada orang yang membayar harganya supaya pengurapan itu turun. Nah ini yang saya sering ngomong. Ada orang yang membayar harganya, ya kan? Belasan tahun. Ya, tadi Pak Yo ceritakan, seperti ada yang mau keluar gitu. Bapak Ibu pikir singa itu kalau ditaruh di tempat sirkus dia senang. Dia juga mikir, saya juga singa loh. Kamu main-main. Gitu. Saya singa. Dia masih bisa menerkam orang, masih bisa mengaum, masih bisa. Ya, saya ingat ini, senang sekali. Eddie Baker yang sama. Dia doktor sistematik teologi. Tapi Tuhan pakai dia. Kalau Bapak Ibu cari di YouTube nanti. Nangis, tersungkur gitu. Itu aja, sebagian besar. Iya, waktu dia melayani khotbah itu berlutut, Pak Saro, tersungkur, nangis. Satu kali dia di kamar mandi perempuan. Dia di dalam toilet, ada 2 orang ibu sedang cuci tangan di wastafel. Terus tanya, siapa pembicara selanjutnya? Oh, Eddie Baker. Oh, paling nangis-nangis nanti gitu. Terus dia dalam hati gini, saya Dr. Baker. Wah, saya belum tahu saya ini doktor sistematik teologi. Itu sesi masih ada breaknya kan. Dia pulang ke tempat dia menginap. Kebetulan temannya juga hamba Tuhan. Dia pergi ke perpustakaannya, dia cari buku-buku semua. Dia udah siapkan catatan sangat banyak. Dia bawa ke mimbar. Tuhan ngomong gini, kamu mau kembali ke kamu yang lama? Enggak Tuhan, dia bertobat, catatannya berhamburan semua. Gitu. Dia tersungkur di situ menangis. Gitu. Nangis lagi jadinya Bapak Ibu. Gitu. Dan Bapak Ibu tahu, orang-orang dilawat Tuhan, hatinya dipulihkan sama Tuhan. Gitu. Ya, Tuhan cuma ngomong, kamu mau kembali? Kali kedua juga gitu. Dia merasa, semua pembicara, bahkan pembicara sebelum dia, itu tidak tahu bahwa dia sudah ada di sini. Nyindir dia. Di Baker ini dokter tapi khotbahnya kayak gitu aja. Gitu. Nah saya bersyukur tadi Pak Ayu ngomong ini nggak apa-apa Bapak Ibu dengerin ya. Meskipun ngomongnya ke sini ke sana gitu ya. Saya juga kadang ada beban mental harus saya lepaskan ini. Terus dia pergi ke toko buku. Dia jalan-jalan di lorong itu mau cari buku-buku referensi. Saya nggak terima, dia belum tahu, saya mau buktikan, saya juga beneran kuliah dulu. Di antara lorong-lorong toko buku itu dia tersungkur. Terus dia dapat penglihatan. Dia lihat kakinya sendiri pakai sepatu badut. Terus Tuhan ngomong gini, kamu mau kayak gitu? Oh enggak Tuhan, enggak Tuhan. Ya, aku mau pakai sepatu yang kamu pakaikan kepadaku. Enggak usah pakai sepatunya orang lain. Ya kan? Tapi itu tadi Bapak Ibu, hati yang sederhana. Dan seringkali kita berjalan dengan Tuhan, hati kita semakin rumit. Gitu. Hati kita jadi rumit, sulit untuk seperti anak kecil. Gitu. Yang mudah untuk percaya. Gitu. Waktu firman bertambah, apakah hati kita tetap sederhana? Gitu. Waktu kebenaran bertambah, ini Bapak Ibu coba ingat-ingat, pertama kali Bapak Ibu mengalami Tuhan, ini terjadi.
Saya kemarin minta Roh Kudus ingatkan lagi. Pengalaman-pengalaman awal dengan Tuhan ini sederhana sekali. Mudah sekali ditegur. Lembut sekali. Yang ngomong kadang lewat perkataan orang yang menyakitkan, kita ngerti itu Tuhan. Tapi semakin lama kita bertumbuh, orang ngomong menyakitkan, wah ini kurang etis perkataannya. Tidak membangun. Ya. Tapi dulu, saya ingat pengalaman-pengalaman itu. Saya mau ngantar teman ke rumahnya. Di depan garasinya itu banyak tukang becak. Lalu biasanya begitu tahu mobil mau masuk, langsung becaknya disingkirkan dan bisa masuk ke garasi. Nah kali itu sudah di situ, tukang becaknya nggak pergi. Sudah diklakson, nggak pergi. Hati ini jengkel ya, marah. Itu baru bertobat Bapak Ibu. Mungkin 23, 24 tahun yang lalu. Wah marah sekali. Saya mungkin umur 19, 20 tahun. Oh, saya gas-gas mobilnya di depan itu ya. Terus saya klakson-klakson, terus saya tinggal pergi balik. Marah sampai ke tempat kos, saya masih marah. Gitu. Terus waktu pulang ke kos, saya baca Alkitab, Yohanes 1. Dia datang kepada milik kepunyaannya dan milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Ini rumah teman saya sih. Memang saya sering ke situ, bukan rumah saya sendiri ya kan. Saya marah. Tuhan Yesus ini datang pada milik kepunyaannya, tidak milik kepunyaannya nggak terima dia. Oh iya ya. Oh bertobat di situ di kamar kos nangis-nangis gitu. Sederhana. Saya harus ngantar teman pelayanan. Tapi hari itu mobilnya oli remnya itu bocor terus. Kami sudah ke bengkel, dia bilang ini nggak bisa dipakai. Karena wah ini harus diganti, perlu beberapa hari menginap. Tapi ini harus pergi pelayanan siang ini. Gitu. Saya berlutut di samping kap mobil itu. Saya tumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti. Semua kebocoran berhenti. Bisa dipakai. Dan kami pakai 3 hari nggak bocor. Gitu ya. Sederhana. Setelah itu pulang kembali. Itu keluar kota. Jalannya seperti ke arah puncak gitu. Waktu pulang, karena berangkat nggak bocor, teman saya langsung dia yang nyopir, digas sama dia, nggak bocor nih, lihat 100 nih, masih bisa remnya. Itu anak umur 19-20 tahun ya Bapak Ibu. Terus, ya 3 hari kami perjalanan pulang, mulai di tengah jalan mulai bocor-bocor, sampai ke Semarang, udah olinya habis, nggak bisa dipakai. Dan dia bilang, nggak mungkin nih 3 hari kebocoran kayak gini, nggak mungkin. Dia bilang, mungkin. Gitu. Ada. Nah persoalannya setelah 23 tahun, 24 tahun, masih sederhana itu enggak? Masih sederhana untuk mudah ditegur, mudah diajarin. Waktu dia bicara sesuatu, kita ngerti ini Tuhan. Itu ya. Saya suka Bapak Ibu, kata yang dipakai tadi ini terakhir. Sederhana itu tanpa lipatan, seperti baju itu nggak dilipat. Jadi di lipatan-lipatan itu mungkin kita bisa menyembunyikan sesuatu ya. Katanya ada orang yang suka menyembunyikan uang itu di lipatan-lipatan gitu ya, lipatan ikat pinggang, lipatan mana sampai lupa sendiri bahwa pernah menyimpan uang di situ. Gitu. Nggak ada lipatan-lipatannya, jadi terbuka. Sederhana itu, ya itu. Nggak ada yang dilipat, nggak ada yang ditekuk, nggak ada tempat untuk persembunyian, nggak ada. Terbuka di hadapan Tuhan. Gitu. Menjaga untuk terus, ya Tuhan, siap dikoreksi kadang dengan hal yang sederhana. Gitu. Nah ini yang saya bilang terus, kita harus minta kepada Tuhan, setelah bertahun-tahun kita tetap punya kesederhanaan itu. Kita tetap punya, banyak orang begini. Saya lupa kalimat pastinya, tapi ini yang bilang Loren Cunningham, belum lama meninggal, pulang ke surga, pendirinya Youth the Mission. Kira-kira kalimat gini lah, kalau rambut putihmu tambah banyak gitu ya, kan kamu merasa itu semakin berhikmat gitu ya. Saya terutama ini Bapak Ibu, semakin berhikmat karena itu belum saya cat sampai hari ini gitu ya. Jangan kamu memadamkan api yang ada di
hati mereka yang rambutnya masih hitam. Dia bilang gitu. Maksudnya orang-orang muda itu kan, wah pokoknya berani, antusias, semangat gitu. Agak bodoh sih, bahkan memang bodohnya agak banyak gitu ya. Gitu. Tapi dia berani gitu. Wos, terus gitu. Kebangi tangan. Saya ingat cerita kebangunan rohani di Semarang tahun 79. Mereka pergi ke temannya kecelakaan, minta dibongkar petinya. Ditumpangi tangan, mau dibangkitkan, tidak bangkit Bapak Ibu. Dan wah heboh seluruh kota. Tapi saya bersyukur, pemimpin kegerakan itu, pemimpin saya juga, berkata begini, loh setidaknya mereka mencoba. Kan di Alkitab ada membangkitkan orang mati. Salahnya di mana? Tapi kan kalau kita lebih berhikmat, tolonglah hati-hati gitu kan. Ini kan terkait dengan nama baik kita, organisasi, apa kata orang gitu. Enggak. Beliau orang yang ngomongnya gini, ya ada di Alkitab kok. Dan mereka mencoba kan. Setidaknya mereka mencoba. Sederhana. Untuk menjaga tetap sederhana. Setelah belasan tahun dan puluhan tahun. Itu yang gak mudah. Kita ngomong tentang apa? Reputasi. Kita ngomong tentang omongan orang. Tapi waktu di awal-awal gak ada itu. Oh. Saya kemarin dengerin Michael Koulianos ngomong. Waktu mereka masih di jalan, pokoknya doain orang. Kami tidak punya pengurus, tidak punya akuntan, tidak punya ini semua. Tidak ada, pokoknya pergi kemana aja di jalan-jalan, nginjil, nyembah Tuhan, doain orang sakit. Wah, sederhana. Nah, apakah setelah Tuhan percayakan banyak hal, bisa tetap sederhana? Ini ya, ilustrasinya seperti ini. Kalau kita naik motor, putar balik kapan aja, bahkan motor itu kadang sennya ke kiri, beloknya ke kanan kan Bapak Ibu ya, gitu. Tapi kalau kita pakai, Tuhan percayakan besar seperti kontainer dengan bus. Waktu Tuhan bilang, putar balik. Kita putar balik enggak? Itu loh, ya kan? Waktu gerbongnya tambah panjang, pertimbangan kita tambah panjang, atau hatinya tetap sederhana? Oh, pertimbangan-pertimbangan saya tidak mengatakan itu salah. Wisdom itu maintain revival, kata Bill Johnson. Hikmat itu menjaga keberlangsungan kebangunan rohani. Tapi bukan hikmat manusia ya. Tapi hati yang sederhana, hatinya lebih besar daripada pikirannya. Gitu loh. Dan ini yang saya mengalami bertahun-tahun, hati semakin kecil, pikiran semakin besar. Hati menjadi dingin, kepala panas. Kepala panas kan tidak bisa berpikir tenang, ya Bapak Ibu. Hatinya dingin, tidak ada semangatnya. Harusnya berpikiran kepala dingin, hati berkobar-kobar dengan Tuhan. Tetapi menjaga itu bertahun-tahun, itu tidak otomatis. Karena dengan bertambah kalau kita tidak jaga, pasti ini bertambah. Ini dingin, ini rumit. Semakin di sini dingin, semakin di sini rumit. Nanti argumennya macam-macam, alasannya macam-macam. Tapi yang saya belajar dan diajari Tuhan. Nah, saya bersyukur ada istri saya dipakai Tuhan untuk ngecek. Saya udah cerita macam-macam tentang si ini, si itu begitu, si ini begini gitu. Setelah panjang lebar dia menjelaskan, dia tanya satu hal aja. Enggak, sebenarnya hatimu gimana? Nah, saya diam gitu. Mau membela diri lagi Bapak Ibu. Oh ya enggak, tapi kan ini begini-begini. Enggak bisa dong dia begini-begini. Wow sembarangan ini semua. Enggak. Hatimu. Saya diam. Waduh Tuhan. Ya. Saya tersinggung. Nah itu. Sederhana itu Bapak Ibu. Ya kan? Kita membungkus tersinggung kita dengan banyak argumen. Oh ini. Kita membungkus kemarahan kita dengan sangat banyak bungkus-bungkus. Keluarnya itu bukan tersinggung. Kemarin kami sedang bicara, ya kan? Misalnya, wah, orang memberikan alasan teologis, alasan keamanan, alasan macam-macam. Padahal sederhana. Kalau ditanya, ini takut kehilangan aset. Misalnya nih,
Ini gereja cabang dengan gereja pusat. Saya kok diberi rekaman-rekamannya menurut saya tidak ada persoalan. Tapi bisa dipotong di bagian-bagian tertentu yang sepertinya bisa disalahartikan. Wah, ini ada masalah teologis Pak, ini ada masalah gini, ini kalau begini tidak hanya untuk gereja ini, tapi untuk kekristenan di daerah itu. Wah, bisa menimbulkan salah tafsir, nanti bisa orang-orang kepahitan. Wah, jadi masalah keamanan, masalah stabilitas, mendekat pemilu. Padahal masalahnya adalah aset itu kepunyaan gereja pusat, dan kalau dia jadi mandiri ini gimana? Dia tidak rela melepas, sederhana gitu. Wah, tapi jadi gitu. Saya tutup dengan ini, cerita yang sering saya ceritakan. Seorang hamba Tuhan, setiap kali, Pak Yo tahu Jalan Gajah Mada itu dulu satu arah ya Pak, sekarang satu arah lagi. Ada gereja di situ, satu yang tadinya persekutuan doa sejak tahun 70-an, sudah besar, 800 orang sejak tahun 70-an. Lalu setelah itu, setiap pagi hamba Tuhan ini melayani. Gerejanya yang dia baru rintis tidak jauh dari gereja yang sudah 800 orang ini. Dan jemaatnya 25 orang. Setiap pagi, setiap hari Minggu kalau dia lewat, hatinya Tuhan berkati gereja ini ya. Karena ini pun tubuh Kristus. Engkau akan bekerja di situ melawat itu. Minggu demi minggu, dia tambah ramai, situ tetap 25. Terus gitu. Sampai satu kali, karena tidak terlalu jauh, di situ mungkin ada KKR. Penuh mobilnya, sampai parkirannya dititipkan di parkiran tempat gereja hamba Tuhan ini. Wow, dia datang dengan sukacita. Luar biasa, mujizat hari ini penuh. Tiba-tiba, waktu dia turun, tukang parkir langsung datang Bapak Ibu. Dan bilang, Pak, saya minta maaf. Gitu. Saya belum izin dengan Bapak. Gitu ya. Ini, tapi saya pikir karena ini sama-sama Yesus Pak. Jadi ya saya taruh di sini gitu. Tukang parkirnya lebih pendeta ya Bapak Ibu. Sama-sama Yesus Pak. Ya, dia mau marah tapi karena tukang parkirnya sama-sama Yesus ya kan. Yesus di situ sama Yesus di sini, kita kan bilang tubuh Kristus ya kan gitu. Pak Yo bilang tanpa nama. Ini dia mau marah, enggak jadi. Tapi di hati itu marah. Ini gereja ini nggak betul dong. Harusnya itu dia punya tempat parkir yang bisa cukup ini gitu. Dia nggak etis dong. Masa dia taruh itu di parkiran gereja lain gini semua. Ini mengganggu tertiban umum semuanya gitu. Terus gitu sampai Roh Kudus tanya, hatimu sebenarnya apa? Oh ini Tuhan ini nggak bener nih gitu pelayanan. Masa kayak gitu dia harus siapin dong gitu. Semua prepare dengan itu, jangan sampai mengganggu terus. Nggak hatimu, Roh Kudus tanya gitu. Ya. Iri Tuhan. Masuk dia tambah rame, kita tetap 5. Nah, ya. Jadi gimana? Iri Tuhan. Oke, iri. Terus, ya datang ke situ, berkati dia. Loh, nggak kebalik Tuhan. Ini sudah 800. Saya 25 ya. Jadi dia bilang ke bendahara, berapa sih uang kas kita? Segini. Berkati gereja itu. Nah, hamba Tuhan ya, itu gembalanya seorang dokter gigi. Hari Seninnya dia datang. Pak Yo tahu. Ditanya, oh apanya yang sakit? Oh bukan gigi saya Om. Hati saya. Kenapa? Terus cerita. Dia bilang saya mau menyerahkan ini menjadi taburan. Bapak Ibu, setelah itu, gereja yang itu tadi, diberi gereja ukurannya sama dengan gereja yang tadi dia lewat itu. Nggak lama kemudian, meskipun kemudian ada. Tapi hati yang sederhana, yang mudah diperiksa, mudah ditegur, mudah diajar, mudah menerima, terbuka, itu harus dijaga. Dijaganya ya minta Roh Kudus lah ngajarin. Mau setiap kali kita mendapatkan sesuatu teguran mengingini, jadi seperti anak kecil gitu. Jadi seperti anak kecil. Saya tahu orang mungkin akan menganggap kita bodoh, ya. Orang mungkin akan menganggap kita aneh. Orang mungkin akan menganggap kita tidak lazim gitu. Tetapi itu ya salah satu harga dari pengurapan. Gitu. Contoh paling sederhana dan terakhir. Bapak Ibu kalau mendengar tentang Simpson,
Ya kan? Di Alkitab, bukan yang di situ, Mbak Simpson. Bapak Ibu perhatikan enggak? Kira-kira dia itu dianggap aneh enggak sama teman-temannya? Sejak kecil tidak pernah kena gunting, tidak pernah pisau cukur rambutnya. Jadi setiap tahun temannya itu ganti mode rambut, ya kan? Berdirilah, apalah gitu ya. Dia kayak gitu terus. Dikonde dari kecil. Dikepang, ya kan? Loh, kan aneh. Loh, kita kadang lihat, luar biasa mencapi-capi singa, pakai rahang keledai membunuh 1000 orang. Loh, ini loh, harganya sejak kecil, dia aneh nggak? Aneh. Hidupnya dikhususkan gitu. Yang lain makan roti kismis dia nggak bisa. Lo kan nggak boleh makan anggur dan segala jenis turunannya. Nggak bisa. Bapak Ibu, hati yang tetap, ya Tuhan. Mudah sekali mengenali bahwa itu Tuhan sedang berbicara. Mengenali bahwa itu Tuhan sedang menegur. Hati yang terus percaya sama Tuhan meskipun belum melihat. Gitu. Hati yang tidak curiga dengan Tuhan. Gitu. Nah saya berapa waktu yang lalu itu Roh Kudus ngomong gini. Kamu perhatikan hatimu gak? Gitu. Gimana Tuhan? Kamu kok gembira sekali? Dapat nubuatan, dapat pesan Tuhan. Itu saya seperti sukacita. Seperti di depan saya itu ada, wow, bongkahan emas lah, sertifikat tanah lah, atau apapun itu. Padahal terimanya itu, saya lihat ini di hidupmu, saya lihat ini di hidupmu, sukacita. Saya catat, saya rekam, pokoknya sukacita. Itu hati seperti anak-anak loh. Kamu seperti sudah melihat itu ada di depan mata. Dan terus saya omongin terus. Coba Bapak Ibu kalau janji sama anak kecil kan, dia ngomong terus, nagih juga kan, gitu. Pokoknya dia cerita terus, dia semangat seperti sudah mendapatkan itu. Terus. Kan dia bukan diberi sesuatu, diberi janji. Bapak Ibu cek, masih ada sukacita nggak kalau dapat nubuatan? Atau ini lagi yang kemarin aja belum jadi, gitu ya. Mana nggak jadi gitu. Loh, itu sudah semakin rumit loh. Nggak percaya, benar. Loh, coba bayangin, saya 4 bulan duduk di situ dengan firman. Kalau hatinya rumit, dulu saya nggak bisa loh. Setiap kali saya duduk di situ, saya akan lihat orang ini ngomong apa. Dari sini saya buka juga tafsirnya. Enggak lah gitu. Apalagi sekarang Google juga gampang kan, lihat komentar, lihat tafsir, masa sih gitu. Itu semua. Tapi saya bersyukur Tuhan membawa saya. Saya bisa duduk, mendengarkan, bahkan datang ke rumah orang yang nggak lulus SD. Tapi hidupnya penuh dengan firman. Saya datang ke situ berkali-kali. Bahkan mengundang beliau datang untuk bicara firman. Keluarnya firman semua. Terus karena isinya penuh dengan firman. Loh, itu kalau hatinya nggak sederhana, nggak bisa. Karena beliau sendiri juga ngomong gini. Saya ini kalau ngomong nggak sistematis ya. Nggak bisa diberi tema. Kalau kamu kasih tema, Oma ini bingung. Oma ini bodoh, nggak lulus SD. Gitu. Jadi gimana? Kamu mau yakin masih mau ngundang? Oh iya Oma, nggak apa-apa. Kamu kok mau ngundang ini, cari orang lain lebih pintar banyak semuanya. Gitu. Tapi saya di situ mendengarkan, saya datang ke rumahnya. Percakapan gitu aja keluarnya firman semua. Gitu. Terus gitu. Nah kalau hati kita nggak sederhana, kita akan lihat gitu. Ini siapa sih? Apa sih ngomongin gitu ya? Kita akan bisa diomongin gitu ya, kebenaran oleh siapapun yang bicara itu. Kita akan bisa ditegur lewat siapapun. Karena kalau enggak nanti semakin rumit. Gitu. Mari kita datang ke Tuhan Bapak Ibu. Minta kesederhanaan itu menolong kita siang hari ini. Waktu kita datang menerima pengurapan, kita masih berkata begini, Tuhan aku mau lagi dari Engkau. Kita tidak berkata, aku sudah pernah diurapi, aku sudah pernah ini dapat, dan kemudian hati kita menjadi tinggi, rumit. Ya, mari kita datang semua bicara pribadi dengan Tuhan. Cek kalau ada kerumitan-kerumitan di hati kita, ya kan? Kalau ada banyak hal, itu bisa kesombongan, itu bisa kemarahan,
itu bisa iri hati, apapun yang kita bungkus dengan sangat banyak istilah-istilah yang mungkin intelektual, terdengar benar, tapi sebenarnya kita sedang membenarkan diri kita sendiri. Kita mungkin titik tertentu merasa sudah tahu Bapak Ibu. Oh sudah tahu ini. Saya duduk di kelas yang sama selama 3 kali dalam 5 tahun ini. Masing-masing 4 bulan. Dan saya terus berkata, Tuhan ajari aku Tuhan, aku mau yang dari Tuhan buat hidupku. Bapak Ibu baca firman setiap hari, dengar khotbah, menyembah Tuhan. Apakah hati kita tetap sederhana? Dan setiap kali datang, Tuhan aku mau ketemu Engkau, aku mau yang dari Engkau, aku mau Engkau Tuhan, sebab Engkau punya lebih lagi buat hidupku. Sebab ada banyak hal dari Tuhan, ada banyak hal dari Tuhan buat hidupku. Kita mau terus berkata, singkapkan Tuhan, firman-Mu, kebenaran-Mu, isi hatimu, kerinduan-kerinduan-Mu, kuasa-Mu, pribadi-Mu. Jangan biarkan kami merasa kami sudah tahu, kami sudah bisa, kami sudah punya. Karena Tuhan selalu punya lebih lagi buat setiap kami. Selalu ada yang lebih lagi, yang tidak terbatas dari Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas, pengenalan, pewahyuan, hubungan, keintiman. Ada yang lebih dalam lagi, ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih ajaib lagi buat hidup setiap kami. Sebab tanpa itu kami yang sedang menutup diri terhadap Tuhan dan semua yang Tuhan sediakan buat hidup kami. Kami yang membatasi, kami yang menutup akses itu untuk Tuhan terus mengerjakan kehidupan kami. Biar hidup kami hari demi hari terus dibawa semakin sederhana. Hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Hati kami mudah dididik, hati kami mudah dikoreksi. Kami terus menginginkan Tuhan. Kami menginginkan Tuhan. Kami tahu dengan banyak hal yang Tuhan percayakan di hidup kami. Kami terus berkata, Tuhan kami perlu Engkau. Kami tidak bisa sendiri. Karena kami tahu godaan-godaannya. Ada waktunya ketika ada banyak hal terjadi dalam hidup kami. Dan pujian-pujian mulai datang. Jangan biarkan kami merasa bahwa ini karena kami. Tapi ini karena Engkau. Ini karena anugerah-Mu. Ini karena pekerjaan tangan-Mu. Ini karena kemurahan hati-Mu. Ini karena pengurapan-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, Tuhan. 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 Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Semua pada akhirnya kembali. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada saat ku inilah yang ku punya. Yang mau taat dan setia, kemana kan
menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang kupunya, inilah yang kupunya. Taat dan setia, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang kupunya. Dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Ambil waktu beberapa saat, minta Roh Kudus bicara, menyingkirkan kerumitan-kerumitan di hati kita, menyingkirkan banyak hal, kecurigaan-kecurigaan, ketakutan, pemikiran-pemikiran yang tidak perlu, yang menghambat, keraguan-keraguan yang menghalangi untuk Tuhan kerja di hidup kita, untuk kita menerima dari Tuhan. Semua rasa puas diri, semua hal yang kita pakai jadi pembenaran, jadi benteng-benteng, menghilangkan kesederhanaan, sukacita, gairah, seperti seorang anak kecil yang datang kepada Tuhan menerima janji itu. Minta beberapa waktu Bapak Ibu, Roh Kudus yang menunjukkan dan membereskan, dan kita masing-masing datang ke Tuhan. Tuhan tolongi hatiku supaya tetap sederhana di hadapan-Mu, mudah percaya, mudah dididik, mudah dibentuk, mudah diajari, mudah ditegur, mudah menerima, melompat dengan sukacita ketika mendengar janji-janji itu, terus. Dan itu menyingkirkan, mengalahkan segala kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan, pertimbangan-pertimbangan. Kebenaran-kebenaran diri sendiri. Beri kami kasih yang mula-mula itu. Hati yang tidak ada lipatannya, pengabdian yang tulus kepada Tuhan, yang mempercayai bahwa Tuhan yang baik, Bapa yang baik, kekasih yang merindukan kami lebih daripada kami merindukan Engkau. Sahabat yang ingin membagi isi hatimu kepada kami, setiap kerinduan-kerinduan di hatimu buat setiap kami Tuhan.